warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kota Makassar. Saya Eka Nur Mutmainah dari UPT SPF SD Impres Pampang 2. Saya Jalina Sari dari SMP Kristen Philadelphia. Saya Andi Alamsyah dari SMA Negeri 5 Makassar. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya, Bu Eka? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Eka. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Eka ya. Iya, Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, Bu Eka, pada coaching kita hari ini, coach dan coache akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coache dan juga kepada coache tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Eka adalah kompetensi siapa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, present atau kehadiran penuh, Pak. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Kemudian terakhir ya, Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan saya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu proses observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih, Pak Alam. Sama-sama Ibu Eka. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam, Ibu Linda. Iya, Ibu Eka kan tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Eti. Nah, sebelum penutupan Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang proses coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Iya betul Ibu Eka, menurut pemahaman saya, penelitian saya juga tadi, proses coaching dengan Ibu Eti sudah berjalan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu Eka sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Eti, sehingga Ibu Eti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Ibu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu barusan lakukan tadi? Ya baik, kompetensi yang ingin saya lakukan Bu, dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, iya Ibu Eka, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup Ibu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam, Pak. Bu Eka tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Linda. Nah, sebelum penutupan ya Bu,
saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Eka, menurut saya sebagai observer yang lebih tadi proses coaching tadi Bu Eka dan Bu Linda sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan kepada Bu Linda terkait tentang menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu Eka sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa apalagi yang sudah ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan. Ya, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, Pak. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Alam. Waalaikumsalam Bu Linda. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ibu Linda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, sebelum kita melakukan coaching hari ini Pak, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal. Tapi sebelum lanjut, kita akan sama-sama mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak Alam. Baik, Bu. Oke, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Yep. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sekarang pertanyaan pertama yang saya tanyakan Pak, Ya, Bu. Kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Nah, untuk potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang Bapak akan kembangkan secara lebih spesifik dan ingin diobservasi? Baik Bu, untuk kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, kemudian terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Baik Bu, yang pertama mungkin saya ingin saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dan mengatasi permasalahannya. Oke, baik Pak, demikian dulu ya Pak untuk pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah baik. Kalau Pak Alam sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Dengar-dengar Bu Eka ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diceritakan nih? Iya Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, tapi sepertinya kita nggak terlalu banyak waktu ya di sini ya Bu Eka ya. Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan? Iya, makasih Pak ya atas waktunya. Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ya. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama Pak ya, perkembangan sama semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi kok guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan.
jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Oke, kalau saya garis bawah ini ya, berarti permasalahan Bu Eka ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif, begitu ya? Betul sekali Pak, jadi kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih yang model-model itu saja Pak. Baik Bu Eka, jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang bisa Ibu Eka dapatkan? Nah dari percakapan ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Pak, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak. Oke, jadi Bu Eka harapkan ini adanya perubahan ya Bu Eka ya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Eka ingin lihat atau dapatkan? Nah, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian metode atau model dan media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran Pak, seperti Quizzes, dan sekarang juga kan sedang marak Pak digunakan para guru, yaitu metode atau aplikasi quiz Pak yang sekedar pause, tidak bisa di pause Ji. Oke. Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian metode, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif Pak. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, hanya sekedar membuat slide, presentasi atau PowerPoint Pak ya. Itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan atau hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja Pak, seperti itu. Oke, dari yang Ibu Eka sampaikan nih tadi, pembelajaran dengan menggunakan beberapa variasi metode, model atau media, itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Kak ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Eka sekarang ini berada di level berapa nih? Sepertinya masih ada di level 5 ini, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini Pak masih di level 5. Oke, berarti di level 5 nih ya Bu ya. Di kondisi sekarang kira-kira di level berapa nih Bu bisa tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Eka yang tadi Bu Eka sampaikan? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Pak ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan Pak. Oke, dari level 5 ke level 7. Usaha apa nih yang Ibu Eka akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Pak apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi di pergantian seperti itu Pak. Oke, untuk mentoring nanti Ibu Eka akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tindakan strategi yang mungkin pernah Bu Eka terapkan? Bisakah dari Bu Eka atau teman-teman nyaman gitu dengan penyampaian? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah Pak ya, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi Pak. Jadi dalam hal ini materi pembelajaran yang menggunakan media-media yang bervariatif. Oke, berarti Bu Eka ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nanti dari ketiganya ini kira-kira Bu Eka untuk saat ini lebih nyaman dan lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring Pak ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini Pak, mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring Pak. Oke, mentoring ya Bu Eka ya.
kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Eka memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah? Atau gimana Bu Eka? Ada sih Pak, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau rekan sejawat yang ahli dalam bidang IT Pak, atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide, dan juga nanti saya minta bantuan Bapak yang ahli IT Pak. Oke, berarti Bu Eka pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu Eka ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu Eka mau realisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya Pak, minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejauh di sekolah Pak. Oke. Dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Eka, bagus sekali ya Bu Eka ya. Kira-kira Bu Eka dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Eka dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini Pak, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan sejawat di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT Pak. Oke, alhamdulillah Bu Eka ya, sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Eka setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Eka. Semoga rencana Bu Eka untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Pak, terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat Pak ya, dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Oke, sama-sama Bu Eka. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja ya Bu Eka. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu Eka. Oke, kalau begitu saya tutup kegiatan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum Pak Alam. Waalaikumsalam Bu Linda. Iya Pak Alam, tadi kan sudah melakukan coaching sama Ibu Eka. Iya, Bu. Nah sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi ini Pak tentang pasca observasi. Iya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik, terima kasih Bu Linda. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, di mana alur Tirta itu menanyakan tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Iya baik Pak. Menurut saya sebagai observer ya terlebih tadi pada proses coaching dengan Ibu Eka, Ya, Pak Alam sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur Tirta. ya. Serta Pak Alam juga sudah berusaha untuk menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Eka yang berbobot sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan. Ya. Nah, pertanyaan terakhir Pak Alam sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Pak Alam kembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching tadi dengan Ibu Eka? Iya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan atau yang akan lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi prosesnya seperti apa, sehingga saya pertama nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Iya baik Pak Alam, semoga kedepannya Pak Alam bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Iya Bu. Oke, demikian observasi kita hari ini Pak Ya, Alam. Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Linda.
Waalaikumsalam Ibu Eka. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Terus pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan rubrik penilaian? Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya Ibu Eka, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, terus kemudian ini indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Iya, saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Ibu. Baik, demikian dulu ya Bu praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Iya Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Alam. Waalaikumsalam Bu Linda. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Bu Linda bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Dengar-dengar Pak, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diceritakan? Iya betul Bu Linda. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Linda. Oke, tapi sepertinya kita tidak bisa lama ya Pak. Mungkin cukup kalau 15 sampai 10 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti apa yang Bapak mau sampaikan? Begini Bu Linda, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Sedangkan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak ada yang mau mengupdate keilmuannya, perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif. Seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi ini berarti permasalahan yang Pak Alam hadapi adalah Ya, Bu. pembelajaran dari rekan-rekan di sekolah Pak Alam yang kurang bervariatif. Begitu ya Pak? Iya betul Bu. Jadi kurang bervariatif baik itu medianya ataupun model pembelajarannya yang masih model lama. Jadi seperti itu Bu. Oke, nah kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Bapak ingin dapatkan? Jadi dari percakapan kita hari ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Oke, berarti Pak Alam ingin Pak Alam mengharapkan adanya perubahan di sekolah Pak Alam ya. Oke, kira-kira perubahan apa yang Pak Alam ingin lihat? Jadi saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model-modelnya atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide-slide di PowerPoint misalnya Bu, seperti itu, yang sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun, ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu Bu. Oke, dari penyampaian Bapak tadi tentang pembelajaran dengan menggunakan metode dan model yang bervariasi, boleh dikatakan itu adalah kondisi ideal ya Pak? Iya. Kalau saya beri nilai kondisi ideal itu di level 10, kira-kira
di sekolah Bapak sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya masih di level 5 Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke, masih di level 5 ya. Nah, di kondisi sekarang ini kira-kira Bapak ingin melihat perubahan itu sampai di level berapa? Mungkin saja ditingkatkan sampai level 7 atau 8 sih Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ya mungkin sampai ke level 7 sih Bu yang perlu diadakan perubahan. Oke, berarti yang Bapak inginkan atau yang Bapak harapkan adalah adanya peningkatan dari level 7 ke level dari level 5 ke level 7 atau 8 ya Pak? Iya. Nah, kira-kira untuk mencapai level tersebut usaha apa yang Bapak bisa lakukan? Jadi sebenarnya saya juga masih memikirkan Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, seperti itu Bu. Oke, berarti untuk mentoring yang Bapak sampaikan tadi, di mana mentoringnya itu dalam bentuk pendampingan ya. Betul Bu. Kira-kira dari strategi yang Bapak sudah sampaikan tadi itu ada yang sudah Bapak terapkan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu secara guru, baik itu secara guru ataupun secara face to face, mungkin seperti itu Bu. Oke, berarti untuk mentoring dengan mentoring yang berupa pendampingan. Iya Bu. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Pak Alam sudah pernah terapkan yang bisa mengajak teman-teman merasa nyaman dengan penyampaian yang Pak Alam sampaikan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop ya, yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi setiap guru, khususnya setiap guru-guru atau dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang inovatif dan bervariatif. Oke, berarti Pak Pak Alam ingin merencanakan mentoring pendampingan atau pelatihan workshop ya. Betul. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Alam untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat direalisasikan itu yang bagian mana Pak? Sepertinya yang mentoring Bu, karena kalau saya melihat untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga Bu, tentang kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman menurut saya Bu dilakukan itu guru adalah yaitu mentoring Bu. Iya betul Pak Alam, untuk workshop tentunya menggunakan waktu yang tidak singkat ya. Iya. Jadi Bapak memilih mentoring. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak memerlukan dukungan dari siapa? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli di bidang IT, atau mungkin juga pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide, dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan Ibu Heriati. Oke, berarti Pak Alam ini ingin melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan Ibu Eti ya? Iya Bu. Oke, kira-kira kapan Pak bisa direalisasikan? Insya Allah secepatnya sih Bu, mungkin besok Insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus sekali Pak Alam. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Pak Alam dapatkan?
dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran, Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran ataupun IT. Oke, alhamdulillah Pak Alam, sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu Pak Alam. Setelah melakukan mentoringnya, saya ingin mendengar cerita dari Pak Alam tentang proses mentoringnya. Cukup ya Pak Alam sampai di sini untuk perbincangan kita. Iya. Semoga Semoga rencana-rencana Pak Alam untuk mentoring, berkolaborasi dengan teman di sekolah bisa berjalan dengan baik. Iya Bu Linda, terima kasih banyak Bu Linda sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan untuk diri saya, rekan-rekan guru, dan khususnya untuk sekolah saya, Bu. Oke, sama-sama Pak Alam. Lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja. Baik. Semoga kita bisa ngobrol lagi. Baik, Bu. Di lain kesempatan. Begitu saja Pak Alam. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Linda. Waalaikumsalam Ibu Eka. Ibu tadi sudah melakukan coachingnya dengan Pak Alam. Iya betul Ibu. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang diharapkan. Oke Bu, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching yang Ibu laksanakan sama Pak Alam sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Alam dan menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir saya Bu sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan tadi. Oke, berdasarkan proses coaching yang saya lakukan tadi Bu, saya merasa kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah lebih memahami lagi proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, sehingga di proses coaching selanjutnya saya bisa melakukan lebih baik lagi. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Eka.